Salam sejahtera kepada Anda sekalian di tempat ini dan juga online bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Selamat datang di ibadah Natal Gereja Mawar Sharon Surabaya. Atas nama keluarga besar Gereja Mawar Sharon Surabaya, saya ucapkan selamat hari Natal kepada setiap Anda yang kami sangat kasihi. Welcome home for Christmas. Setiap Anda sangat berharga bagi Tuhan. Dan bagi kami di Gereja Mawar Sharon Surabaya, ibadah Natal adalah lebih daripada acara perayaan. Ibadah Natal ini adalah kesempatan untuk mengalami dengan nyata Kristus lahir bagi kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan akan lahir dalam hatimu. Immanuel, hadirat Allah memenuhi dimanapun Anda berada. Mari masuk dalam hadiratnya. Mari siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, kuasa-Mu dan kasih-Mu tidak terbatas. Dan saat kami mencari firman-Mu berkata, kami akan menemukan. Dan saat kami memanggil nama-Mu, Engkau akan datang dekat bagi kami. Hari ini kami rindu untuk merayakan kebaikan-Mu, tapi lebih daripada itu kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Natal. Engkau datang, Engkau Immanuel, bekerjalah dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, kami masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin.
Salam sejahtera kepada saudara semua jemaat yang dikasihi Tuhan di Gereja Mawar Syaron Surabaya. Saya senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini pada saat kita semua bersama-sama merayakan Natal, kelahiran Kristus bagi umat manusia. Di tengah-tengah perayaan ini saya memiliki kesempatan untuk melayani saudara, membagikan firman Tuhan kepada saudara. Saya berdoa bahwa firman ini akan menemukan saudara dalam keadaan baik, terlepas dari apapun kondisi yang sudah kita lewati selama tahun 2020 ini. Saya berdoa supaya damai daripada Natal yang sedang kita rayakan ini dapat menghampiri dan hadir di dalam rumah tangga dan kehidupan saudara masing-masing. Nah, sebagaimana tema yang sudah ditetapkan untuk perayaan Natal pada hari ini, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Izinkan saya membaca dari ayat firman Tuhan, di mana pada saat Yesus akan dilahirkan di muka bumi ini, seorang malaikat menampakkan diri kepada Maria. Dan dikatakan seperti ini firman Tuhan. Di dalam Matius pasal pertama ayat 23 katakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema Natal kita pada hari ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Bagaimanakah Allah menyertai kehidupan kita masing-masing yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Doa saya adalah bahwa sesungguhnya Immanuel lahir di dalam kehidupan saudara masing-masing. Dalam apa yang saya ingin bagikan kepada saudara, saya ingin mengutip beberapa kisah yang ada di dalam Alkitab, berbicara tentang kelahiran atau kehadiran Kristus di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Immanuel, kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka, mengubahkan seluruh keberadaan mereka. Dan saya percaya bahwa apa yang akan dibagikan akan menolong dan menginspirasi saudara untuk melihat keadaan dan keberadaan kehidupan saudara dari perspektifnya Tuhan. Kisah yang pertama yang saya ingin bagikan adalah kisah mengenai seorang wanita yang bernama Marta. Dikatakan suatu kali Yesus berkunjung ke dalam atau ke rumah Marta dan Maria, kalau saudara masih ingat. Marta punya saudara perempuan yang bernama Maria, dan mereka punya seorang saudara laki-laki yang bernama Lazarus, yang kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Yesus sangat dekat sekali dengan keluarga ini. Dan dikatakan pada suatu hari pada saat Yesus mengunjungi keluarga ini, dicatat di dalam Injil Lukas bahwa Marta sebenarnya sangat marah pada waktu itu karena adik perempuan atau saudara perempuannya Maria sama sekali tidak menolong, membantu dia untuk mempersiapkan apa yang menurut dia yang terbaik yang ingin dia berikan kepada Yesus. Di tengah-tengah kesibukannya, Marta bekerja di dapur, Maria hanya duduk mendengarkan Yesus, pengajaran Yesusnya. Kemudian Marta berkata bahwa, Rabi, engkau tidak peduli kalau saudaraku ini Maria membiarkan aku bekerja sendiri dengan susah payah. Dia tidak menolong saya sehingga saya harus bekerja dengan sendirian. Nah, di dalam kisah itu digambarkan bahwa Marta kelelahan, keletihan melakukan segala sesuatu yang baik, yang menurut dia perlu dia lakukan bagi Yesus. Dalam bahasa modern kita, dia burn out, dia kelelahan, dia keletihan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang pada hari ini sedang merayakan Natal sebenarnya sedang ada dalam keadaan burnout. So burnout secara jasmani karena saudara di masa-masa new normal ini ada begitu banyak hal yang saudara harus lakukan sendiri. Anak-anak yang sekolah di rumah sudah harus temenin sendiri, harus mengajari anak, harus mungkin melakukan banyak hal karena satu dan lain hal, karena keterbatasan yang ada. Saudara secara jasmani saudara burnout. Belum lagi secara jiwani dan secara mental. Karena beban yang dihadapi. Ada orang-orang yang kita kasih yang sedang sakit. Belum lagi rasa cemas dan takut yang menghampiri kita. Karena virus COVID yang semakin merajalela atau semakin ganas melanda kehidupan umat manusia. Belum lagi mungkin ada di antara saudara yang bergumul secara keuangan. Ada banyak sekali tantangan yang membuat saudara secara mental burnout. Saudara merasa diambang daripada kekuatan saudara kelelahan, saudara keletihan. Bahkan malam hari kalau saudara pun tidur, seandainya jam panjangnya saudara tidur cukup, saudara tidak bangun dalam keadaan segar. Sudah tidur lama pun saudara masih merasa kelelahan. Belum lagi secara rohani kalau ada di antara saudara yang burnout. Sama seperti Marta pada saat dia sedang burnout. Dia menjadi orang yang gampang sekali emosional. Dia sensitif sekali. Bahkan pada saat Maria melakukan apa yang terbaik menurut Yesus pun dia tuduh bahwa Maria tidak melakukan apa yang seharusnya Maria lakukan. Orang yang burn out seringkali menjadi sensitif sekali. Gampang menyalahkan orang lain. Gampang marah, gampang meledak.
Nah, saya tidak tahu apakah saudara sedang bergumul dengan apa yang seperti dialami oleh Marta pada saat ini. Kemudian Yesus berkata pada dia, "Marta, Marta, kamu menyibukkan dirimu dengan banyak hal, tetapi Maria memilih yang terbaik." Saudara, kunci untuk saudara hari ini tidak dan mampu menghadapi burnout adalah memilih sebagaimana Yesus katakan, memilih yang terbaik. Seringkali kita berpikir bahwa untuk bisa melayani dan mengasihi Tuhan, kita perlu melakukan banyak hal bagi Dia, melakukan banyak hal untuk Dia. Tapi sesungguhnya yang Yesus katakan adalah bahwa sesungguhnya Yesus datang ke dunia ini bukan karena Dia menginginkan sesuatu daripada kita, tapi yang Dia inginkan adalah diri kita. Saudara yang kekasih, apabila saudara sedang bergumul karena saudara merasa harus melakukan begitu banyak hal, terutama sesuatu yang saudara pikir saudara perlu lakukan bagi Yesus, ketahuilah Immanuel datang bukan untuk inginkan sesuatu daripada saudara, tapi Immanuel datang, Yesus datang bukan menginginkan sesuatu daripadamu, tetapi Yesus datang menginginkan dirimu. Hari ini hadiah yang terbaik yang dapat saudara persembahkan pada Kristus adalah dirimu sendiri. Pada saat engkau menyerahkan dirimu, memberikan dirimu pada Dia, maka saya percaya damai daripada Natal, kehadiran Dia dapat meneduhkan badai dalam kehidupan saudara, dapat memulihkan kelelahan dan keletihan dalam jiwa dan batinmu, dan Dia dapat memberikan kekuatan yang kau butuhkan. Itu kisah yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kisah kedua dan berikutnya yang saya ingin bagikan adalah mengenai seseorang yang bernama Zakheus. Kalau sudah tahu bahwa Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang tinggal di kota Jericho. Jericho bukan kota yang terlalu kecil, tapi juga bukan kota yang sangat besar. Dikatakan suatu kali pada waktu Yesus hadir datang berkunjung ke kota Jericho, ada begitu banyak orang yang ingin berkenalan dan mendengarkan Dia. Karena Dia adalah seorang pengajar, seorang rabi yang sangat populer pada saat itu. Dikatakan pada saat Yesus berkunjung ke kota Jericho, berbondong-bondong orang ingin menghampiri Dia dan ingin mendatangi Dia. Semua orang ingin mengundang prominent speaker atau nabi atau rabi yang terkenal ini ke rumah mereka. Dan di tengah-tengah kerumunan dan orang banyak yang tinggal di kota Jericho, Zakheus juga punya kerinduan yang sama. Dia mungkin juga berpikir atau dia bahkan berpikir dalam pikirannya adalah bahwa seandainya Yesus mau dan bisa dan ingin datang ke rumahku. Dalam hati kecilnya dia ingin sekali mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Tetapi dia sadar diri, siapa dirinya. Dia adalah seorang pemungut cukai yang dimusuhi, dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena dia bekerja bagi pemerintahan Romawi untuk menagih pajak kepada orang-orang Yahudi. Selain dia bekerja bagi pemerintahan Romawi, dia juga adalah seorang pemungut pajak yang sangat jahat. Dia seringkali memungut lebih daripada apa yang seharusnya dia pungut. Akibatnya dia dikenal sebagai orang yang sangat keji dan kejam. Dan dia sangat dimusuhi dan dikucilkan oleh masyarakat orang Yahudi. Jadi dia sadar diri akan siapa dirinya. Dia merasa tidak mungkin layak. Apalagi memberanikan diri untuk datang kepada tua-tua orang Israel yang menjadi host, penerima daripada kehadiran Yesus di kota Jericho itu. Itu sebabnya dia tahu diri. Tidak mungkin dia bahkan mengungkapkan kerinduannya terdalam. Dan dia berpikir tidak mungkin saya mendapatkan kehormatan ini. Kehormatan yang sebesar ini. Siapakah aku? Aku berusaha melakukan yang terbaik. Tapi aku tahu, aku sadar bahwa aku dibenci, aku dikucilkan, aku tidak diinginkan. Tapi sudah tahu bahwa pada waktu di tengah-tengah dia sembunyi-sembunyi ada di atas pohon. Berusaha untuk melihat Yesus dari kejauhan. Berusaha untuk mengagumi Yesus dari kejauhan. Justru yang tidak dia harapkan adalah bahwa Yesus mendadak menghampiri dia. Datang ke pohon di mana dia sedang berada dan berusaha untuk mengintip Yesus. Yesus datang pada dia. Bukan hanya mengejutkan dia bahwa Yesus datang menghampiri dia. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Yesus menyebut namanya. Yesus berkata, Zakheus, turunlah karena aku mau makan di rumahmu. Ada beberapa surprise yang tidak pernah dibayangkan Zakheus akan terjadi bagi dirinya. Pertama-tama Yesus datang kepadanya. Kemudian Yesus menyebut namanya. Dia terkejut sekali bagaimanakah Yesus mengenal namanya. Dan kemudian Yesus berkata, aku mau datang dan makan di rumahmu. Saudara, sisanya sudah tahu, sudah menjadi sejarah. Yesus tidak berkhotbah, Yesus tidak melakukan seminar, Yesus tidak menceramahi dia. Pada waktu Yesus sedang makan, tiba-tiba Zakheus bertobat. Dia membuka hatinya, membuka dirinya.
dan bahkan berjanji kepada Yesus untuk perubahan yang akan terjadi dalam kehidupannya. Dia berkata, aku akan kembalikan 4 kali lipat semua orang yang pernah aku ambil lebih daripada kehidupannya. Dan separuh daripada kekayaanku, aku akan sumbangkan bagi mereka yang membutuhkan. Ada sebuah transformasi kehidupan yang sangat luar biasa pada saat Immanuel hadir dalam kehidupan seseorang yang merasa tidak layak. Dia merasa tidak terhormat, tidak punya harga diri, dignity untuk bisa menerima tamu agung yang seperti Yesus. Saudara, saya tidak tahu siapa di antara saudara yang sedang mendengarkan saya, yang sedang merasakan seperti apa yang Zakius rasakan. Saudara mungkin merasa tidak layak karena apa yang saudara lakukan. Saudara mungkin merasa tidak layak untuk menerima surga dan hadiah surga yang begitu luar biasa. Apalagi berani yakin bahwa surga mengenal namamu. Tidak mungkinlah Tuhan kenal siapa saya. Saya mau beritahu saudara, dia bukan hanya tahu namamu. Immanuel bukan hanya tahu namamu. Immanuel bahkan tahu sejumlah rambut yang ada di kepalamu. Yesus kenal siapa engkau, bahkan lebih daripada engkau mengenal dirimu sendiri. Sama seperti dia menghampiri Zakius. Hari ini Immanuel, Allah beserta dengan kita, ingin menghampiri saudara dan sedang menghampiri saudara. Dan dia sedang memanggil dan menyebut nama saudara. Demikian juga dia ingin tinggal dan datang dan hadir di rumah tangga dan kehidupan saudara semua. Kisah yang mirip seperti apa yang dialami oleh Zakius adalah seseorang yang tertangkap basah. Seorang wanita yang tertangkap basah pada saat dia sedang berzina. Dikatakan pagi-pagi hari wanita itu diseret ke bait suci di mana Yesus sedang mengajar. Dan kemudian mereka mengingatkan Yesus akan hukum yang berlaku. Dikatakan bahwa wanita yang seperti itu memang seharusnya menurut hukum yang berlaku dia rajam dengan batu sampai mati. Sudah tahu bahwa Injil mencatat bahwa Yesus kemudian membungkukkan badannya di atas pasir. Dan sambil dia menulis kemudian dia berkata, apabila ada di antara saudara yang tidak berdosa, hendaklah dia yang melemparkan batu yang pertama. Yesus sama sekali tidak menghapuskan hukum dan peraturan yang berlaku. Yesus sama sekali juga tidak menyangkali kesalahan dan dosa yang sudah dilakukan oleh wanita ini. Yesus sama sekali tidak menyangkali rasa malu yang sedang diperhadapkan kepada wanita ini oleh orang banyak. Tapi yang Yesus katakan adalah, apabila ada di antara kalian yang merasa lebih baik dan tidak berdosa, yang merasa layak untuk pantas menghakimi wanita ini, hendaklah engkau yang melakukannya dengan melemparkan batu yang pertama. Sudah tahu Alkitab punya mencatat satu persatu dari yang paling tua hingga yang paling muda. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu. Karena memang sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara mereka, di tengah-tengah mereka, yang tidak berdosa, yang sesungguhnya layak untuk memberikan penghakiman sebagaimana yang dikatakan oleh perintah atau hukum yang berlaku. Kemudian setelah semua orang pergi, Yesus bertanya pada wanita ini, di manakah mereka semua? Wanita kemudian berkata, mereka semua pergi, tidak ada seorang pun yang tersisa. Yang menakjubkan adalah Yesus kemudian berkata, demikian juga aku tidak akan menghukum engkau. Itu sebabnya pulanglah, janganlah berbuat dosa lagi. Saudara, dari semua yang ada, yang satu-satunya pribadi yang sebenarnya berhak untuk menghukum kita dan menjatuhkan hukuman bagi kita adalah Yesus sendiri, Immanuel. Tapi Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Dengan kata lain, Yesus menurunkan dirinya sendiri ke derajat sebagaimana kita berada. Kita manusia yang berdosa. Berapa sering saudara dan saya juga merasa bahwa sesungguhnya karena apa yang kita lakukan, kita semua layak dan pantas untuk dihukum. Tidakkah saudara dan saya seringkali merasakan bahwa kita begitu malu, begitu bodoh atas apa yang kita lakukan. Seharusnya kesulitan tantangan yang sedang kita hadapi sudah selayaknya kita terima. Saya yakin itu yang dirasakan oleh wanita yang tertangkap basah pada pagi hari itu sedang melakukan perzinahan. Tetapi pada waktu begitu banyak orang dan dunia sedang menghakimi dia, Yesus berusaha menyadarkan mereka yang ingin menghakimi wanita ini. Menyadarkan pada mereka bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang lebih baik daripada wanita itu. Dan bukan hanya menyadarkan kepada dunia akan keberadaan dunia akan dosa. Yesus sendiri menurunkan dirinya sendiri dan berkata bahwa aku pun sama seperti engkau dan aku tidak menghakimi engkau. Saudara, Immanuel hari ini ada bersama dengan kita. Apapun yang sudah engkau lakukan,
apapun yang pernah engkau lakukan, apapun yang membebani engkau, membuat engkau merasa malu, merasa tidak layak, merasa pantas menerima konsekuensi daripada apa yang kau alami dan sedang kau jalani hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dia yang seharusnya layak untuk menjatuhkan hukuman bagi kita pun tidak melakukannya. Bahkan dia membela kita dan berkata pada kita, bangkitlah, janganlah berbuat dosa lagi. Jalankanlah kehidupanmu karena pengampunan itu sudah ada. Saudara kekasih, saya tidak tahu apa yang kau butuhkan pada hari ini. Ada di antara saudara yang sedang burn out, membutuhkan kehadirannya dalam kehidupan saudara. Ada yang saudara merasa tidak terhormat, sudah butuh harga diri and honor in your life untuk dibangkitkan dan dipulihkan kembali. Sudah perlu pengampunan sebagaimana wanita yang tertangkap basah ini. Apapun yang kau butuhkan hari ini, inilah saat yang paling tepat untuk engkau membuka hati dan membuka hidupmu untuk mengundang Immanuel datang ke dalam kehidupanmu.
Kisah selanjutnya yang menceritakan tentang pertemuan antara seseorang dengan Yesus, kehadiran Immanuel dalam kehidupan mereka yang mengubahkan keberadaan mereka, adalah kisah tentang seorang yang lumpuh yang berada di tepi kolam Bethesda. Kisah ini dicatat di Yohanes pasal ke-5 kalau sudah tertarik untuk membacanya. Dikatakan bahwa orang yang lumpuh ini sudah 38 tahun lamanya lumpuh dalam keadaan seperti itu. Dia selama itu ada di kolam Bethesda, sedang menantikan mujizat kesembuhan datang dalam kehidupannya. Karena setiap kali kalau air kolam itu digoncangkan, karena ada malaikat yang turun ke dalamnya, maka orang pertama siapapun dia yang akan masuk ke dalam kolam itu akan mengalami kesembuhan, mujizat kesembuhan. Dan selama bertahun-tahun, orang lumpuh ini menyaksikan bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan bekerja bagi banyak orang. Ada banyak orang yang buta, ada banyak orang yang pincang yang sudah disembuhkan, dan bahkan banyak orang lumpuh mungkin sebayanya dan seperti dia disembuhkan di kolam Bethesda itu. Dia penuh dengan iman dan keinginan dia untuk disembuhkan, kerinduan dia untuk disembuhkan. Tapi setelah 38 tahun dia ada di tempat itu, berusaha untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Pada waktu Yesus bertemu dengan dia, saudara kalau membaca, saudara dapat menemukan bahwa orang ini merasa bukan hanya burn out menurut saya secara jasmani dan secara emosional. Secara rohani juga, sepertinya dia sudah patah semangat dan kehilangan pengharapan. Nah, pada waktu saya pernah berbagi dengan gereja firman Tuhan ini, saya katakan bahwa sebenarnya orang ini tidak kehilangan imannya sebagaimana banyak orang percaya. Kalau dia kehilangan iman percaya kepada kuasa dan mujizat Tuhan, pasti dia tidak lagi bertahan ada di kolam itu. Namun yang menjadi tantangan daripada pria ini adalah walaupun dia punya iman, dia percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Hanya saja pergumulan dia adalah dia sudah patah semangat dan kehilangan pengharapan. Saya temukan ada banyak sekali orang yang masih beriman percaya pada Tuhan. Masih rutin mungkin gereja, masih berdoa. Tetapi kalau mereka mau jujur dalam hati mereka yang paling dalam, mereka sudah patah semangat dan kehilangan pengharapan. Pada Yesus bertanya pada pria ini, maukah engkau sembuh? Jawaban dia bukan ya atau tidak. Jawaban dia adalah bukan gak mau, tetapi gak bisa. Gak ada orang yang mau membantu. Gak ada yang pernah menolong. Kalaupun ada yang menolong, saya tidak pernah mendapatkan kesempatan. Karena orang lumpuh tidak bisa bergerak dengan dirinya sendiri. Dia mengandalkan orang lain. Dia orang yang sudah patah semangat seringkali juga menyalahkan keadaan. Sensitif, cenderung menyalahkan keberadaan. Mungkin dalam doanya dia juga berkata, aku percaya sih kuasamu bisa menyembuhkan. Aku sudah melihat banyak orang sembuh. Hanya saja, kesembuhan itu tidak terjadi pada diriku. Yang dia kehilangan adalah pengharapannya. Pengharapan adalah keputusan kita untuk bertindak. Saudara, saya pernah katakan bahwa helplessness is a condition, but hopelessness is a decision. Tidak berdaya adalah keberadaan kita, tetapi berputus asa adalah keputusan. Saya tahu ada banyak di antara saudara yang pada hari ini juga mengalami keberadaan ketidakberdayaan, mungkin mirip dengan pria yang sudah lumpuh 38 tahun. Saat keuangan kau tidak berdaya, saat pekerjaan kau tidak berdaya, dalam pernikahanmu mungkin kau merasa tidak berdaya, menghadapi anak-anakmu kau tidak berdaya, menatap masa depan kau merasa tidak berdaya, helpless, karena beban yang begitu besar, sementara kekuatan yang kau miliki begitu kecil. Saudara, kita bisa merasa tidak berdaya. Saya sekeluarga berulang kali menghadapi badai, membuat kami tidak berdaya. Tetapi yang dapat engkau lakukan pada hari ini adalah menghadirkan Immanuel dalam kehidupan saudara, untuk kemudian tidak menyerah dan tidak mengambil keputusan untuk melemparkan handuk dan kemudian berkata, aku menyerah. Nah, di ambang hampir orang ini menyerah, Yesus datang. Yesus berkata kepada dia, angkatlah tilahmu, berjalanlah. Atau dengan kata lain Yesus berkata, cobalah sekali lagi untuk engkau melakukan apa yang mungkin sudah bertahun-tahun engkau coba tetapi gagal. Saudara, saya yakin dalam 30 tahun atau 38 tahun pengalaman kehidupan, pria ini sudah berulang kali dia mencoba bangun, namun gagal. Tapi pada hari itu, pada saat di mana dia bertemu dengan Yesus, dia mengambil keputusan untuk tidak akan menyerah. Dan dia berusaha dan mencoba lagi. Dan pada saat dia mencoba lagi, keputusan untuk bertindak, karena iman tanpa perbuatan mati. Pada saat dia mengambil keputusan untuk bertindak, tanpa dia sadari, mujizat terjadi pada hari itu. Immanuel, Allah beserta dengan kita, bisa menghadirkan pengharapan yang kau butuhkan pada hari ini.
kekuatan untuk mencoba sekali lagi, untuk mencoba terus-menerus sampai apa yang kau rindukan menjadi kenyataan. Saudara, saya berdoa supaya engkau tidak berputus asa, karena putus asa terjadi pada saat kita mengambil keputusan untuk menyerah. Saudara, saya tahu ada banyak di antara saudara yang sedang menghadapi keadaan yang sangat berat dan kau merasa sangat tidak berdaya. Doa hamba adalah supaya kekuatan yang datang daripada surga, Immanuel, datang membawa pengharapan ke dalam rumah tangga saudara, membawa pengharapan dalam pernikahan saudara, bahkan membawa pengharapan ke dalam kesehatan dan masa depan saudara. Malam hari ini waktu engkau mendengarkan saya, walaupun kau merasa berat, tapi engkau merasakan kekuatan yang datang daripada surga, dan kau berkata bahwa aku tidak akan menyerah. Tahun 2021, aku akan terus mencoba sampai anugerah Tuhan, janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan saya, digenapi dalam kehidupan pernikahan saya. Saudara yang masih single, masih ada pengharapan di tahun 2021. Saudara yang perlu pekerjaan, ada pengharapan di tahun 2021. Bisnis saudara yang terpuruk, ada pengharapan di tahun 2021. Saya berdoa supaya firman dan janji Tuhan hadir sebagai rema dalam kehidupan saudara. Dan hari ini, saudara mengambil keputusan untuk tidak menyerah dan akan terus berusaha, karena Immanuel, sumber pengharapan itu ada di dalam engkau. Kisah yang terakhir, saudara yang kasih, yang saya akan pakai untuk menutup firman dan renungan kita pada perayaan Natal ini adalah kisah tentang seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Sudah tahu kisah wanita ini. Dikatakan bahwa di tengah-tengah kerumunan orang banyak, wanita ini menjamah Yesus. Dan pada saat wanita ini menjamah Yesus, Yesus kemudian berkata bahwa siapa yang menyentuh aku, siapa yang memegang aku. Saudara kalau pernah baca, saudara pasti tahu. Murid-muridnya kemudian semua bingung. Mereka berkata, "Guru, ada begitu banyak orang sedang berdesak-desakan. Dan kau berkata, siapakah yang menyentuh kau?" Dengan kata lain, mereka sedang berkata, "Yesus ini, apakah Anda waras?" Kira-kira seperti itu kalau kita pakai bahasa sehari-hari. Karena kita semua sedang saling bersentuhan. Apa maksudmu ada seseorang yang menjamah atau menyentuh kau? Yesus kemudian berkata bahwa sentuhan atau jaman yang satu ini berbeda. Karena ada kekuatan yang mengalir dari dalamku. Dan di tengah-tengah apa yang Yesus sedang katakan, karena dalam perjalanan Yesus berhenti dan semua orang bingung karena Yesus sedang mencari siapa yang menjamah dia. Kemudian di tengah-tengah kerumunan orang banyak, ada seorang wanita yang kemudian dengan beraninya mengaku atau terpaksa memberanikan diri untuk mengaku bahwa itu aku, Guru, yang menjamah engkau. Sudah tahu bahwa kalau waktu itu dia tidak mengalami mujizat dan sembuh, konsekuensinya wanita itu bisa dirajam dengan batu dan hukuman mati sebenarnya. Karena di dalam hukum orang Yahudi, wanita yang sakit pendarahan adalah najis dan dia tidak boleh berkerumunan di tempat ramai. Mungkin mirip dengan protokol yang kita sedang jalani saat ini. Ada protokol yang menghalangi seseorang itu boleh berkumpul. Dan bagi seorang yang sakit pendarahan itu adalah sesuatu yang tabu karena dia najis. Tapi kemudian dia dengan berani memberanikan diri dan berkata, aku yang menjamah engkau. Dan sekaligus dia kemudian bersaksi. Dan kesaksian itulah yang dicatat. Apabila wanita itu tidak mengaku, maka catatan di Injil tentang mujizat ini tidak akan pernah ada. Kemudian pada saat kita mendengarkan kisah ini, pertanyaan saya adalah, apa yang membedakan sentuhan dan jamahan daripada orang banyak yang ada di sekitar Yesus dibandingkan sentuhan dan jamahan daripada wanita ini? Apa yang menyebabkan bahwa sentuhan wanita ini menghadirkan dan mengalirkan kekuatan kesembuhan dari dalam diri Yesus, menyembuhkan wanita ini, sementara begitu banyak orang yang lain yang menyentuh dan menjamah Yesus tidak mengalami apa-apa? Saudara, pelajaran ini, kisah ini dapat bisa menjadi berkat bagi saudara dan saya. Apabila saudara dalam keadaan memerlukan kuasa Tuhan untuk menjamah dan bekerja dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu apakah kesehatanmu yang memerlukan mujizat sama seperti wanita yang sakit pendarahan ini. Atau pernikahanmu, atau anak-anakmu, atau pekerjaanmu, atau masa depanmu. Apapun yang kau perlukan untuk kuasa Tuhan datang membangkitkan apa yang sedang kau gumuli. Maka apa yang dilakukan oleh wanita ini dapat menjadi inspirasi dan jalan keluar bagi saudara. Apabila pekerjaan saudara sedang mengalami kematian, bisnis saudara sedang mengalami kematian, atau rohani saudara sedang mengalami kematian, atau bahkan mungkin kesehatan saudara
sedang dalam keadaan yang seperti itu. Kau butuh mujizat, lawatan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara, apa yang dilakukan oleh wanita ini berbeda dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain menjamah Yesus hanya casually. Mereka menyentuh Yesus, berhubungan dengan Yesus. Sebagaimana banyak orang Kristen yang bersentuhan, berhubungan dengan Yesus casually. Bagi wanita ini berbeda karena Yesus adalah satu-satunya jalan dan satu-satunya pengharapan bagi dia pada saat itu. Saudara, pada saat saudara dalam keadaan di mana saudara frustasi dan depresi mungkin, karena saudara tidak lagi punya jalan keluar, saudara tidak punya pilihan, saudara tidak punya opsi, dan hanyalah Yesus Immanuel, satu-satunya jalan. Apabila sudah datang pada Yesus dengan komitmen dan tekad yang seperti itu, bagi pernikahan, bagi kesehatan, bagi masa depan, bagi kehidupan saudara. Apabila engkau datang kepada Yesus dengan tekad iman dan komitmen yang seperti ini, bahwa Tuhan hanya engkau satu-satunya dan cuma engkau dan hanya engkaulah aku gantungkan semua pengharapan dan jalan keluarku. Apabila saudara menghampiri Kristus Immanuel dengan pendekatan seperti itu, maka apa yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan ini dapat saudara alami dalam kehidupan saudara. Saya percaya surga akan berhenti dan surga akan berkata, siapa yang menjamah aku? Siapa yang menyentuh aku? Dan kuasa mujizat yang membangkitkan dan yang menyembuhkan itu dapat mengalir ke dalam kehidupan saudara, apapun yang kebutuhan. Hari ini pertanyaan saya adalah, apakah saudara masih menggantungkan pengharapan saudara kepada yang lain? Karena saudara punya pilihan. Seringkali karena kita masih punya opsi dan pilihan, kita tidak menggantungkan iman dan pengharapan kita satu-satunya hanya kepada Immanuel yang ada bersama dengan kita. Saudara jemaat Gereja Mawar Sharon yang dikasihi Tuhan, hari ini apapun yang sedang kau alami, apabila Yesus adalah satu-satunya pengharapan bagi saudara, jalan keluar bagi saudara, hampiri dia, ulurkan tanganmu untuk menjamah dia dan berkata, Yesus, aku membutuhkan engkau. Aku undang engkau untuk hadir kembali dalam kehidupanku. Maka kuasa itu dapat hadir, memulihkan dan menyembuhkan saudara, membangkitkan saudara dari keberadaan saudara. Untuk menutup firman Tuhan ini, saya ingin berdoa bagi setiap saudara. Mari pejamkan mata saudara, tundukkan kepala saudara, teduhkan hati saudara sebentar. Izinkan pujian penyembahan ini terus mengiringi kita untuk saudara menerima anugerah yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi, apa yang kau butuhkan pada hari ini? Apakah selama ini saudara mungkin mengalami burnout? Saudara berusaha untuk melakukan yang terbaik, bahkan berusaha melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ketahuilah yang Yesus inginkan, yang Immanuel inginkan, bukanlah sesuatu daripadamu, tapi yang dia inginkan adalah dirimu. Apabila engkau merasa tidak terhormat, tidak layak, bahkan pantas mengalami konsekuensi dan hukuman daripada apa yang kau lakukan, hari ini ketahuilah, Yesus tidak menghakimi engkau. Dia telah mati bagi engkau di atas kayu salib. Dan sama seperti dia mengangkat wanita yang tertangkap basah, sama seperti dia hadir dan datang ke rumah Zakheus memberikan penghormatan kepada dia, memanggil namanya. Hari ini juga Yesus memanggil namamu. Dan Yesus juga datang menghampiri engkau, menuntun dan mengangkat engkau untuk memberikan kehormatan, memulihkan kehidupanmu, memberikan engkau pengharapan. Apabila selama ini engkau berdoa dan bergumul untuk meminta kepada Tuhan apa yang kau rindukan, kau berusaha, kau tidak kehilangan imanmu, tapi mungkin hari ini kalau engkau ingin mengakuinya, kau lelah dan kehilangan pengharapanmu. Bahkan kau tidak berani lagi mencoba karena berulang kali kau susah untuk berhadapan dengan rasa kecewa. Hari ini ambillah keputusan untuk tidak mau menyerah. Decide not to give up, because hopelessness is the decision. You may be helpless, mungkin kau tidak berdaya. Saya berkata, Immanuel, aku serahkan bebanku, aku datangi engkau, beri aku kekuatan untuk berusaha, untuk bangkit dan menaruh iman percayaku di dalam engkau. Demikian juga apabila engkau selama ini mungkin punya banyak opsi untuk jalan keluar yang kau butuhkan. Hari ini jadikanlah Yesus satu-satunya jalan keluar dan sumber pengharapan. Katakan, Tuhan, aku perlu engkau. Ulurkan tanganmu saat ini juga. Arahkan kepada Yesus apapun yang kau butuhkan. Dan hamba percaya saat dan detik ini juga kuasa itu dapat mengalir dalam kehidupan saudara.
kesembuhan datang dalam kehidupan saudara, pemulihan datang dalam kehidupan saudara, kekuatan datang dalam rumah tangga saudara, pengharapan datang. Tuhan, aku serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba percaya pada saat ini juga, Immanuel, Allah beserta dengan kami, hadir dalam kehidupan setiap rumah tangga yang ada, menjamah setiap kehidupan yang ada. Hamba lepaskan anugerah, berkat, dan kuasa mujizat itu ke dalam kehidupan setiap individu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan, terjadilah sesuai dengan iman-Mu di dalam nama Yesus. Dan semua yang kita percaya berkata, amin dan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur sekali lagi untuk kesempatan kita bisa bertemu pada hari raya Natal ini. Sampaikan ucapan selamat hari Natal saya kepada saudara semua. Dan saya berdoa supaya saudara dapat menghadapi tahun yang baru dengan penuh kemenangan. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang sangat kami kasihi, pujilah nama Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dan dukungan dari saudara-saudara, GMS telah berdiri selama 30 tahun. Di dalam banyak hal, saya alami pertolongan Tuhan. Tuhan layak menerima ucapan syukur. Karena sesungguhnya Tuhan sendiri yang telah mendirikan dan yang empunya Gereja Mawar Syaron ini. Sebentar lagi kita akan melihat tayangan tentang pekerjaan dan penyertaan Tuhan di GMS. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Berawal dari sebuah panggilan dan kerinduan yang diletakkan oleh Tuhan di hati hambanya, Yusuf Sutanto, dibentuklah sebuah persekutuan doa yang dari waktu ke waktu terus bertumbuh dan berkembang hingga menjadi Gereja Mawar Syaron seperti yang kita kenal saat ini. Tahun ini, Gereja Mawar Syaron berusia 30 tahun. Selama 3 dekade penuh, Tuhan membawa Gereja Mawar Syaron untuk melaksanakan misi Kristus di atas dunia, menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya bagi yang membutuhkan dan menjadi dampak dalam lingkup yang semakin luas. Bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena kemurahan Tuhan semata. Tuhan terima kasih kami boleh berada di Indonesia. Kami mau membawa bendera kerajaan surga dan kami sebagai anak bangsa, kami cinta Indonesia. Umat Tuhan dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus. This is the time for change. Makin penuh dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Maka pandemi juga tidak dapat memperlambat kegerakan gereja Tuhan. Orang Kristen, orang percaya, Paulus berkata harus punya tekad, harus punya kemauan yang kuat. Yang hebat itu Tuhannya. Kalau Tuhan bisa pakai Anda, Tuhan bisa pakai kita. Itu yang hebat, itu Tuhan. Dapati orang-orang yang menyembunyikan dosanya karena mereka tahu ketika mereka terbuka, mereka ada di tempat yang aman. Bangunan kehidupan kita haruslah Yesus Kristus. Jemaat Gereja Mawar Syaron Surabaya yang terkasih, marilah kita bersama-sama menatap masa depan dan bergandeng tangan dalam menyelesaikan panggilan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran dan membawa kehidupan Kristus dimanapun kita berada. Mari senantiasa hidup dalam persekutuan yang semakin erat dengan Tuhan dan sesama, agar kita menjadi gereja Tuhan yang semakin dewasa, sehingga kita dapat mewariskan iman kita pada generasi yang akan datang. Maju terus Gereja Mawar Syaron. Kami sudah berjemaat di GMS selama 20 tahun. Di gereja ini pula saya bisa bertemu dengan pasangan hidup, diberkati dan punya anak. Bahkan kedua anak kami sekarang yang sudah remaja, mereka juga melayani di youth. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa, kami sekeluarga boleh melayani dan berdampak bagi keluarga-keluarga lain di GMS. Kami percaya GMS akan memenangkan banyak jiwa. Kami merasa GMS sebagai sebuah rumah untuk kami melewati tantangan dan teruji hingga hari ini. Kami kerasan dan semakin mantap berkomitmen di GMS karena kami digembalakan dengan baik serta adanya kebersamaan dalam komunitas pelayanan. Dan saya pun mengalami pertumbuhan secara kerohanian saya dan pengenalan saya akan Tuhan juga semakin dalam. Di usia GMS yang ke-30 tahun, dari GMS akan dilahirkan, dimunculkan orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang memiliki integritas dan yang berdampak. Harapan kami GMS
menjadi jawaban bagi semua golongan masyarakat. Kami percaya Tuhan akan mencurahkan banyak karunia atas jemaat-jemaat GMS. Gereja Mawar Syaron semakin jadi berkat dan jadi terang ya. Semakin bertumbuh dan semakin berapi-api di dalam Tuhan. Happy birthday Gereja Mawar Syaron. Maju terus GMS. God bless GMS. We love you GMS. God bless GMS. Happy birthday GMS. Tuhan memberkati Gereja Mawar Syaron. Shalom, puji nama Tuhan. Karena anugerah dan penyertaan Tuhan, tidak terasa kita telah merayakan ulang tahun GMS yang ke-30. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan saudara selama ini. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan akan membuat perubahan-perubahan yang lebih baik di semua bidang di GMS. Akan banyak jiwa-jiwa baru yang dipercayakan oleh Tuhan. Mari siapkan diri dengan kedewasaan karakter kita untuk masuk dalam rencana Tuhan lebih lagi. Dan mari kita melangkah memasuki tahun depan dengan optimis, karena Tuhan sudah membuka jalan yang baru, sehingga kita bisa menjalani sepanjang tahun depan dengan berhasil. Saya yakin oleh anugerah Tuhan, kita semua akan terus berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Selamat ulang tahun Gereja Mawar Syaron ke-30. Tuhan Yesus memberkati. Saya Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 buat Gereja Mawar Syaron Surabaya. 30 tahun sudah. Selamat ulang tahun untuk GMS 30 tahun. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Saya percaya bahwa selama 30 tahun ini Tuhan berkarya luar biasa dan Dia akan terus berkarya lebih luar biasa lagi untuk berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Tuhan terus melindungi Pak Yusuf dan Bu Yusuf dan semua all the pastors yang ada di Gereja Mawar Syaron. To Pastor Yusuf, Ibu Yusuf, the pastors and the congregation of Gereja Mawar Syaron. Saya percaya sukses buat Pak Pastor Yusuf dan Pastor Caleb untuk terus maju, terus bergerak dalam dinamika Tuhan. Karena itu mari kita maju bersama-sama dengan Kristus lakukan perkara yang besar. Dan saya juga berdoa supaya Tuhan terus memakai kalian dengan lebih lagi, supaya kalian terus berbuah lebat dan semakin menjadi sehat, bertumbuh, dan berkembang. Happy birthday, selamat ulang tahun Gereja Mawar Syaron Surabaya. We are so happy for you. Happy 30th anniversary. We love you. Happy 30th anniversary to you all. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami ucapkan selamat hari Natal. Biarlah kasih dan damai Kristus memenuhi hati kita semua. Natal bukanlah sekedar perayaan, tetapi Natal merupakan momentum yang mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur kebaikan Tuhan, karena Allah telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Melalui Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya, kita semua telah diperdamaikan oleh Allah. Untuk itulah mari kita sambut Natal dengan hati yang sungguh-sungguh, berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesamanya. Izinkan Kristus masuk ke dalam hati kita, membentuk dan mengubah kita dari hidup yang lama menjadi ciptaan yang baru, yang berakar dan bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah lebat bagi kemuliaan dan hormat Allah Bapa. Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah. Oh, Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan Dia itu.
Mari kita semua berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk teladan yang Engkau nyatakan. Sehingga Engkau mau datang untuk menyelamatkan kami. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita selalu. Kami mau untuk memberikan diri kami, mempersembahkan hidup kami, memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau sungguh-sungguh bertobat, hidup berkenan kepadamu. Kami mau membuka hati, silakan Engkau masuk, mengubah karakter kami. Biarlah damai, sukacita Natal selalu ada dalam hatiku. Biarlah imanku semakin dikuatkan, pengharapan pada Engkau tidak mengecewakan dengan mengandalkan Engkau. Saat ini, terimalah damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Selalu memberikan penghiburan, kekuatan, kesembuhan, hikmat, kebutuhan, damai. Sekarang sampai selama-lamanya. Yang percayakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.